Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana dengan NPM 2231060066 dari Program Studi Psikologi Islam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Kalam atau Tauhid dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Devrianto MAG MKom. Pertanyaan pertama, sebutkan objek material atau objek kajian dan objek formal dalam gerakan keagamaan dalam Islam. Objek material atau objek kajian dalam gerakan keagamaan dalam Islam adalah perilaku atau praktik keagamaan, doktrin atau ajaran agama, institusi keagamaan, dan fenomena sosial yang berkaitan dengan agama Islam. Ini termasuk misalnya sholat, zakat, puasa, haji, ajaran-ajaran Islam seperti tauhid, risalah, serta institusi keagamaan seperti masjid, madrasah, dan organisasi-organisasi keagamaan. Objek formal dari gerakan keagamaan dalam Islam adalah ideologi atau pandangan dunia yang mendasari gerakan tersebut. Ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan dari gerakan tersebut. Misalnya, gerakan fundamentalis Islam memiliki ideologi yang berpusat pada pemulihan murni ajaran Islam dan penerapan hukum syariah secara ketat. Sedangkan gerakan liberal Islam menekan pada interpretasi yang lebih bebas dan kontekstual dari ajaran Islam dan penolakan terhadap kekerasan dalam nama agama. Yang kedua, jelaskan konsep ideologis fundamentalisme, radikalisme, atau fanatisme dalam menganalisa makalah Anda. Yang pertama, fundamentalisme. Konsep fundamentalisme dalam Islam mengacu pada gerakan atau pandangan yang menuntut pengembalian ajaran Islam ke akar-akarnya atau tafsir yang murni dan asli. Penganut fundamentalisme menganggap bahwa ajaran Islam harus diterapkan secara ketat dan menolak adanya interpretasi atau moderasi dalam mengamalkan ajaran Islam. Dalam konteks aliran Mu'tazilah, fundamentalisme dapat berarti menolak penafsiran dan pemahaman teks-teks keagamaan yang tidak sesuai dengan akal dan logika manusia. Kemudian yang kedua, radikalisme. Konsep radikalisme dalam Islam mengacu pada gerakan atau pandangan yang menuntut perubahan radikal atau total dalam sistem politik, sosial, dan keagamaan, seringkali melalui tindakan kekerasan atau militan. Penganut radikalisme dapat menggunakan kekerasan atau terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks aliran Mu'tazilah, radikalisme dapat berarti mengambil tindakan ekstrim seperti memaksa orang untuk mengikuti pandangan atau keyakinan mereka. Yang ketiga, fanatisme. Konsep fanatisme dalam Islam mengacu pada sikap atau perilaku yang berlebihan atau ekstrim dalam mendukung atau mempertahankan suatu ideologi atau pandangan. Penganut fanatisme cenderung menolak dan mengabaikan pendapat dan pandangan orang lain, dan seringkali mengambil tindakan yang tidak rasional atau tidak masuk akal dalam mempertahankan keyakinan mereka. Dalam konteks aliran Mu'tazilah, fanatisme dapat berarti menolak pendapat dan pandangan lain dalam memahami teks-teks keagamaan dan bersikeras bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Dalam konteks aliran Mu'tazilah, dapat dikatakan bahwa aliran ini menolak pandangan fundamentalisme dan fanatisme karena mereka menekankan pada penggunaan akal dan logika manusia dalam memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan. Namun, aliran Mu'tazilah dapat dianggap sebagai radikal dalam hal mereka menolak konsep taklid atau pengikut buta terhadap otoritas keagamaan tertentu dan menekankan pada penggunaan akal dan rasio dalam memahami agama. Kemudian soal ketiga, bagaimana kerangka berpikir gerakan keagamaan dalam Islam? Kerangka berpikir gerakan keagamaan dalam Islam melibatkan beberapa elemen kunci yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ideologi. Setiap gerakan keagamaan memiliki pandangan dunia atau ideologi yang mendasari tujuan, keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip gerakan tersebut. Ideologi ini dapat beragam termasuk fundamentalisme, radikalisme, liberalisme, dan sebagainya. Pandangan dunia atau ideologi inilah yang menjadi alasan atau pijakan dalam membentuk tujuan dan strategi gerakan keagamaan dalam Islam. Yang kedua, praktik keagamaan. Gerakan keagamaan dalam Islam berfokus pada praktik keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.
Praktik-praktik keagamaan ini menjadi pusat perhatian dan tindakan gerakan keagamaan dan dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Allah dan mencapai tujuan agama. Yang ketiga, institusi keagamaan. Gerakan keagamaan dalam Islam juga dapat melibatkan institusi keagamaan seperti masjid, madrasah, dan organisasi-organisasi keagamaan. Institusi-institusi ini dapat berperan dalam menyediakan ruang dan sarana untuk praktik keagamaan, penyampaian dan penyebaran agama, serta pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Yang keempat, sosial dan politik. Gerakan keagamaan dalam Islam juga dapat memperhatikan isu-isu sosial politik seperti kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain. Beberapa gerakan keagamaan dapat terlibat dalam politik, baik dalam level lokal maupun nasional, untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan mewujudkan tuntutan ideologis mereka. Dalam kerangka berpikir ini, gerakan keagamaan dalam Islam menjadi sebuah entitas yang kompleks dan melibatkan berbagai elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ideologi praktik keagamaan, institusi keagamaan, serta isu-isu sosial dan politik menjadi bagian penting dalam membentuk dan mengembangkan gerakan keagamaan dalam Islam. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat saudara tentang Syiah? Setujukah? Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Saya pribadi tidak setuju dengan adanya aliran ini. Sikap yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh aliran ini yang sangat menjadi perhatian kebanyakan ulama, menjadi perbincangan tersendiri karena sikap berlebihannya tersebut. Salah satu sikap yang dilakukan oleh aliran ini adalah mereka selalu berlaku taqiyah atau berpura-pura, tetapi ketika sudah menjadi kekuatan politik, tidak akan pernah memberi kesempatan terhadap golongan lainnya, terutama golongan Sunni. Sunni adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, sedangkan Syiah adalah golongan orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi. Pertanyaan kelima, bagaimana memposisikan diri Anda dalam masyarakat dalam berbagai aliran dalam keagamaan, khususnya dalam Islam? Saat ini banyak sekali aliran-aliran sesat yang muncul. Sikap yang seharusnya umat Islam lakukan yaitu tentunya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta semakin memperdalam ilmu agama dengan cara belajar dan memfilter materi pelajaran yang diberikan, karena sebagian golongan yang mencampur adukan materi dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Baik, cukup sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.